Langit sore memerah di ufuk barat, memantulkan cahaya emas di permukaan lautan yang luas tak bertepi. Angin membawa aroma garam dan bisikan ombak yang pecah di karang. Di kejauhan deretan kapal berlayar megah, layar-layarnya berkibar seperti sayap burung raksasa yang siap membelah dunia. Di atas kapal terbesar berdiri seorang lelaki berperawakan gagah, matanya tajam menatap cakrawala, seolah mencari rahasia di balik batas bumi. Dialah Zulkarnain, raja yang namanya menggema di negeri-negeri jauh, penguasa yang bukan hanya mengandalkan kekuatan pasukan, tetapi juga kebijaksanaan yang lahir dari hati yang tunduk pada Tuhan. Pakaian perangnya berkilau terkena cahaya senja, baju zirahnya terbuat dari logam pilihan, dipahat dengan ukiran ayat-ayat yang mengingatkan tentang keagungan Sang Pencipta. Di pinggangnya tergantung pedang panjang dengan gagang berhiaskan batu permata biru. Namun tatapan matanya tidak menampakkan kesombongan seorang penguasa. Yang terlihat justru adalah ketenangan seorang hamba yang sadar bahwa kekuatan hanyalah titipan. Di sekelilingnya para panglima berdiri siap memberi laporan. Peta dunia terhampar di atas meja kayu besar di geladak kapal. Tinta merah menandai wilayah yang telah dilewati, sedangkan tinta emas menunjukkan rute perjalanan yang masih menjadi misteri. Zulkarnain tidak sekadar menaklukkan wilayah. Ia mencari hikmah, ingin menyatukan umat manusia di bawah naungan keadilan dan kebenaran. Hari itu lautan tenang. Burung-burung laut berputar di langit seolah mengiringi langkah perjalanan yang panjang. Namun di hati Zulkarnain, ada satu tujuan yang ia simpan rapat-rapat. Bertemu dengan seorang hamba Allah yang memiliki ilmu yang tak dimiliki manusia biasa. Seorang yang disebut-sebut mengetahui rahasia yang tersembunyi dari pandangan mata. Nama itu berbisik di telinganya dari para ulama dan orang-orang saleh, Khidir. Konon Khidir bukanlah manusia biasa. Dikatakan ia memiliki ilmu laduni, pengetahuan langsung dari Allah, yang membuatnya memahami makna dari hal-hal yang bagi kebanyakan manusia tampak membingungkan atau bahkan tak adil. Zulkarnain tahu bahwa perjalanan ini bukan semata-mata tentang kekuasaan atau kejayaan. Ia ingin memahami takdir, memahami mengapa hal-hal di dunia ini terjadi sebagaimana adanya. Malam pun turun. Lautan berubah menjadi hamparan gelap yang hanya diterangi oleh bintang-bintang yang bertebaran seperti permata di langit. Api unggun kecil dinyalakan di geladak, mengusir dingin malam. Suara riak air memecah kesunyian, sementara para prajurit duduk berkelompok, menceritakan kisah perjalanan mereka. Diselingi tawa kecil yang lepas, seakan mereka melupakan kerasnya medan yang telah dilewati. Zulkarnain duduk terpisah, menatap peta di hadapannya. Jari-jarinya mengikuti garis pantai yang belum ia jelajahi, lalu berhenti pada satu titik yang dilingkari tinta hitam. Tempat yang diyakini sebagai lokasi pertemuan dengan Khidir. Di titik itu, dua laut bertemu namun tidak bercampur. Airnya berbeda warna, seakan ada garis tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Dalam kitab-kitab lama, tempat itu disebut Majma' al-Bahrain. Tidak banyak yang tahu lokasinya pasti, tapi tanda-tanda yang ia dapat dari para nelayan dan musafir tampaknya mengarah ke timur. Keesokan paginya kapal-kapal kembali berlayar, membelah ombak yang berkilauan di bawah sinar mentari. Semakin jauh mereka melaju, semakin jarang terlihat daratan. Udara menjadi lebih lembab, dan aroma laut semakin kuat. Pada hari ketiga mereka melihat sesuatu yang ganjil. Air laut di sisi kiri kapal berwarna biru pekat, sementara di sisi kanan berwarna hijau zamrud. Batasnya jelas seperti dua kain berbeda yang dijahit menjadi satu. Para prajurit tertegun. Sebagian berbisik, sebagian lagi memandang ke arah Zulkarnain menanti perintah. Senyum tipis terukir di wajah sang raja. "Kita sudah dekat," ucapnya pelan. Hanya sedikit orang yang mengerti makna ucapannya, tetapi semua merasakan getaran yang sama. Ini adalah momen yang akan mengubah arah perjalanan. Bukan hanya bagi Zulkarnain, tetapi mungkin juga bagi seluruh dunia. Ombak mereda ketika kapal-kapal itu menepi di sebuah pantai sunyi, yang seolah tersembunyi dari mata dunia. Pasirnya putih pucat lembut seperti bubuk mutiara, memantulkan kilau cahaya matahari. Di belakang pantai, hutan lebat menjulang, pepohonannya rimbun, batang-batangnya besar dan kokoh.
seakan menjadi penjaga alam yang tak tersentuh. Udara membawa aroma garam laut bercampur wangi dedaunan basah, memberikan sensasi segar yang meresap ke dalam dada. Zulkarnain turun dari kapal dengan langkah mantap. Baju zirahnya berkilau, memantulkan cahaya mentari seperti cermin perak. Pedang panjangnya tergantung di sisi. Gagangnya berhiaskan batu biru yang berkilau setiap kali tertimpa sinar. Tatapannya menyapu pantai dan hutan, seolah membaca setiap tanda yang ada di hadapannya. Di belakangnya, pasukan berdiri rapi, membawa perbekalan, sementara seorang nelayan tua, berkulit legam, rambut memutih, dan matanya dalam penuh pengalaman, melangkah ke depan untuk memandu. Majma' al-Bahrain, ujar nelayan itu pelan sambil menunjuk ke arah timur laut. Tempat dua laut bertemu tapi tak bercampur. Di sanalah rahasia yang kau cari, wahai raja. Namun ketahuilah, tak semua yang sampai ke sana akan menemukan yang mereka cari. Hanya mereka yang diizinkan Allah. Perjalanan melewati hutan pun dimulai. Jalan setapak dipenuhi dedaunan gugur, memantulkan sinar mentari yang menembus celah kanopi pepohonan, menciptakan bayang-bayang bergerak di tanah. Udara lembab dan sejuk, suara ranting patah terdengar sesekali, entah dari hewan liar atau hanya permainan angin. Langkah-langkah berat para prajurit berpadu dengan suara burung dan serangga, membentuk irama alam yang menenangkan. Perlahan aroma garam laut kembali terasa, semakin kuat seiring jarak yang terpangkas. Beberapa prajurit saling pandang, merasakan getaran aneh di udara, campuran antara ketenangan dan rasa hormat yang tak terjelaskan. Lalu suara itu terdengar, gemuruh yang dalam dan berulang. Bukan badai melainkan gelombang besar yang menghantam satu sama lain. Mereka keluar dari hutan dan terhenti serentak. Di hadapan mereka membentang pemandangan yang membuat napas tertahan. Dua lautan luas berdampingan. Satu berwarna biru tua seperti safir, satunya lagi hijau zamrud yang memantulkan cahaya keemasan. Air mereka tak bercampur, dipisahkan garis batas halus yang begitu jelas, seakan digambar oleh tangan yang maha teliti. Permukaan laut berkilau, bagaikan hamparan perhiasan raksasa yang terbentang hingga ke ujung dunia. Zulkarnain berdiri terpesona. Angin laut membelai wajahnya, membawa aroma asin yang menenangkan. Ya tahu ini adalah tanda yang selama ini ia cari. Nelayan tua menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca, lalu berbisik, "Dia ada di sini, tapi kau hanya akan menemukannya dengan hati, bukan dengan mata." Kabut tipis mulai turun, menyelimuti batas kedua laut. Dari dalam kabut itu, muncul sosok yang perlahan berjalan di atas air. Jubahnya hijau pucat, sederhana namun memancarkan ketenangan. Wajahnya bercahaya lembut, tidak menyilaukan, justru membuat hati menjadi tenteram. Setiap langkahnya seperti menyatu dengan riak ombak, seolah bumi dan laut sama-sama merendah di hadapannya. Udara di sekitar menjadi hening, hanya suara lembut air yang terdengar. Zulkarnain menundukkan kepala. Rasa hormat memancar dari sorot matanya. "Apakah engkau Khidir?" tanyanya dengan suara yang nyaris berbisik. Sosok itu tersenyum tipis, tatapannya menembus jauh ke dalam jiwa. "Kau datang bukan untuk melihatku," jawabnya tenang, "tetapi untuk memahami sesuatu yang belum kau mengerti." Zulkarnain mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh rasa ingin tahu dan ketulusan. "Maka ajarilah aku agar hatiku tidak buta terhadap kebenaran," ucapnya mantap. Khidir menatapnya lama, seakan menimbang hati di hadapannya. "Jika kau ingin belajar, ikutilah aku. Jangan bertanya tentang apapun sebelum aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Ia lalu berbalik, melangkah perlahan ke dalam kabut yang menggantung di pertemuan laut. Zulkarnain mengikuti di belakangnya. Langkahnya tegas namun hatinya penuh rasa harap, siap menapaki jalan yang bahkan para raja pun jarang menginjaknya. Kabut di perbatasan dua laut itu semakin tebal, menelan langkah Zulkarnain dan Khidir dalam keheningan yang nyaris sempurna. Suara ombak kini terdengar jauh, seolah mereka melangkah ke dunia lain. Hanya ada riak air lembut di sekitar kaki mereka, dan udara yang mengandung aroma laut bercampur wangi tanah basah. Setiap langkah terasa ringan, namun di dada Zulkarnain ada getaran yang sulit dijelaskan. Seperti rasa waspada bercampur takjub. Tak lama,
kabut terbelah oleh cahaya matahari yang menembus dari atas. Mereka tiba di sebuah daratan sempit di antara dua lautan. Batu-batu hitam menghampar, sebagian basah oleh ombak yang sesekali menyentuhnya. Di tempat itulah Khidir berhenti, menatap ke kejauhan. "Disinilah kita akan memulai," katanya dengan suara yang tenang namun mengandung wibawa. Zulkarnain berdiri di sampingnya menunggu. Ia ingin bertanya, namun mengingat pesan Khidir, ia menahan lidahnya. Angin bertiup lembut, membawa suara yang samar, seperti teriakan jauh di laut. Dari sisi kanan tampak sebuah perahu kecil hanyut mendekat, kayunya tua dan lapuk. Di atas perahu itu seorang anak kecil duduk sendirian, matanya kosong menatap laut. Zulkarnain merasakan naluri untuk menolongnya, namun sebelum ia bergerak, Khidir sudah melangkah ke arah perahu itu. Dengan gerakan cepat namun tenang, Khidir mengambil anak itu dari perahu lalu meletakkannya di tepi batu. Anak itu tersenyum tipis namun tak mengucapkan sepatah kata. Kemudian di luar dugaan Zulkarnain, Khidir menenggelamkan perahu tersebut hingga lenyap di bawah permukaan air. Mata Zulkarnain membelalak, tetapi ia mengingat janji untuk tidak bertanya. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri tepian batu. Tak lama mereka memasuki sebuah desa nelayan kecil. Rumah-rumah dari kayu berdiri sederhana, atapnya terbuat dari anyaman daun. Warga desa memandang dengan tatapan ingin tahu ketika melihat Khidir dan Zulkarnain. Di tengah desa, Khidir berhenti di depan sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Ia menatap salah satu anak lelaki di sana, lalu mendekatinya. Tanpa banyak kata, ia menyentuh kepala anak itu dengan lembut. Namun kemudian, dengan cara yang tak dapat dimengerti oleh mata biasa, anak itu jatuh tak bernyawa. Wajah para penduduk desa berubah panik, tangisan pecah di udara. Zulkarnain mengepalkan tangan, dadanya bergejolak. Namun sekali lagi ia menahan diri. Ia hanya bisa mengikuti Khidir yang berjalan menjauh dari kerumunan, meninggalkan kebingungan dan duka di belakang. Langkah mereka berlanjut keluar desa, menuju sebuah ladang luas yang dikelilingi bukit kecil. Di ladang itu, tampak sebuah tembok setengah runtuh yang hampir roboh menimpa jalan utama. Khidir tanpa ragu mulai membangun kembali tembok itu dengan tangannya sendiri. Batu demi batu ia susun, meski terik matahari membakar kulit. Zulkarnain ikut membantu, namun hatinya dipenuhi tanda tanya. Mengapa menolong orang-orang yang baru saja terlihat memusuhi mereka? Saat tembok itu selesai, Khidir berdiri tegak menatap hasil kerjanya. Lalu ia berbalik kepada Zulkarnain. "Wahai Raja, inilah saatnya kau bertanya." Zulkarnain menarik napas panjang. "Tentang perahu yang kau tenggelamkan, anak yang kau bunuh, dan tembok yang kau perbaiki, aku tidak mengerti." Khidir mengangguk pelan. Perahu itu milik nelayan miskin yang bekerja untuk memberi makan keluarganya. Di kejauhan ada raja zalim yang merampas setiap perahu bagus yang ia temui. Aku merusaknya agar tak diambil, dan pemiliknya tetap bisa memperbaikinya kelak. Ia menundukkan kepala sejenak sebelum melanjutkan. Anak itu akan tumbuh menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, menyeret mereka kepada kesesatan dan kesedihan. Allah memerintahkan aku mengambil nyawanya agar kelak digantikan dengan anak yang lebih saleh dan membawa kebahagiaan bagi mereka. Tentang tembok itu, Khidir memandang ke arah bukit. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan bagi dua anak yatim yang tinggal di desa itu. Ayah mereka adalah orang saleh, dan Allah menghendaki agar harta itu tetap aman hingga mereka dewasa. Jika tembok itu roboh, orang-orang akan menemukannya dan merampasnya. Zulkarnain terdiam. Penjelasan itu menusuk hatinya, membuka matanya terhadap rahasia takdir yang tak selalu bisa dilihat dari permukaan. Perlahan ia menyadari bahwa di balik setiap kejadian yang tampak aneh atau bahkan kejam, ada rencana yang lebih besar dan sempurna. Angin sore berhembus lembut, seakan menyapu sisa kebingungan dari hatinya. Khidir menatapnya terakhir kali. "Wahai Raja, ketahuilah ilmu ini bukan untuk dibanggakan. Ia hanyalah titipan dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sekarang perjalanan kita selesai." Zulkarnain menunduk, rasa hormat memenuhi dirinya. Ia tahu, meski kaki mereka telah berhenti melangkah,
pelajaran yang ia dapatkan akan menuntunnya hingga akhir hayat.